Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muftal Budi Samsiah. Nah, di video kali ini aku mau sharing informasi tentang penentuan jenis kromosom, mekanismenya, dan seks link kromosom. Tentunya kalian pasti tahu kan bahwasanya makhluk hidup di muka bumi ini dibedakan atas dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Meskipun begitu, ada pula makhluk hidup yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus atau yang biasa disebut dengan kelamin ganda atau hermafrodit. Nah, selain itu ada juga makhluk hidup yang hanya memiliki satu jenis kelamin karena dia dapat bereproduksi secara partogenesis. Tapi pernah nggak sih kalian penasaran apa yang menyebabkan makhluk hidup di muka bumi ini dibedakan atas dua jenis yaitu jantan dan betina? Simak terus video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat lihat update-update video dari aku. Oke, lanjut. Nah, sistem penentuan jenis kelamin ini merupakan suatu sistem biologis yang digunakan untuk menentukan perkembangan dari suatu organisme. Ternyata perkembangan dari jenis kelamin ini atau sistem penentuan jenis kelamin ini dipengaruhi oleh dua faktor loh. Yang pertama ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sendiri merupakan faktor atau komponen utama dalam suatu penentuan jenis kelamin, di mana bahan genetik itu terdapat dalam suatu kromosom, sehingga penentuan jenis kelamin itu terdapat dalam komposisi kromosomnya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibedakan menjadi dua loh guys. Ada faktor lingkungan internal sel dan faktor lingkungan eksternal sel. Contohnya dari faktor lingkungan internal sel yaitu kadar suatu hormon kelamin. Kemudian dari lingkungan eksternal sel contohnya adalah suhu lingkungan. Nah, oke lanjut, kita sekarang akan membahas tentang tipe-tipe penentuan jenis kelamin. Meskipun makhluk hidup sudah ditentukan jenis kelaminnya ada dua, yaitu jantan dan betina, tidak kita pungkiri bahwasanya makhluk hidup di muka bumi ini ada beraneka ragam. Nah, karena itulah tipe-tipe penentuan jenis kelamin ini juga beraneka ragam dan tidak sama pada setiap makhluk hidup. Ada 5 tipe penentuan jenis kelamin, yaitu ada tipe XY, XO, ZW, ZO, dan haploid diploid. Oke lanjut, untuk tipe yang pertama yaitu tipe XY, di mana organisme yang memiliki kromosom kelamin tipe XY dapat ditemukan pada mamalia termasuk manusia, beberapa jenis serangga, dan tumbuhan berumah dua. Manusia, seseorang yang berjenis kelamin perempuan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas sepasang kromosom X. Jadi ini ada kromosom X, dia akan berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada juga seseorang yang berjenis kelamin laki-laki terdiri atas sepasang kromosom X dan sepasang kromosom Y. Lalu bagaimana mekanismenya seseorang dapat berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki? Nah, jadi seperti ini. Setiap ovum mengandung satu buah kromosom yaitu kromosom X, dan satu sel sperma mengandung sebuah kromosom yaitu X atau Y. Ketika kromosom XY pada sebuah sel sperma membuahi sel ovum, maka akan berbeda jenis kelaminnya. Jadi, apabila ovum dibuahi oleh sel sperma yang mengandung kromosom X, maka zigot akan mengandung dua buah kromosom X, sehingga spesies atau makhluk hidup tersebut akan berjenis kelamin betina atau perempuan. Sedangkan apabila ovum dibuahi oleh sel sperma yang mengandung kromosom Y, maka zigot akan mengandung satu buah kromosom X dan kromosom Y, sehingga keturunannya akan jantan atau laki-laki.
Oke, untuk tipe selanjutnya, yaitu tipe yang kedua, yaitu tipe XO, di mana tipe XO ini ditemukan pada ordo Orthoptera dan Heteroptera. Contohnya pada belalang dan kecoa. Belalang dan kecoa itu tidak memiliki kromosom X, sehingga hewan betina akan memiliki sepasang kromosom X atau double XX, dan jantan akan memiliki kromosom. Nah, untuk tipe yang ketiga, yaitu tipe ZW. Tipe ZW ini biasanya ditemukan pada ikan, unggas, dan beberapa jenis reptil lainnya. Tipe ZW ini merupakan tipe yang berkebalikan dari XY konsepnya, di mana pada individu betinanya memiliki tipe seks yang berbeda, dan individu jantannya memiliki kromosom yang tipenya sama, yaitu XX. Nah, untuk menghindari kekeliruan, biar tidak keliru, maka simbol betina diganti dengan ZW dan simbol jantan diganti dengan ZZ. Nah, untuk tipe yang terakhir atau tipe yang kelima, yaitu tipe haploid diploid. Tipe ini biasanya ditemukan pada serangga ordo Hemiptera, contohnya pada lebah dan semut. Gimana sih konsepnya? Nah, konsepnya seperti ini. Pada tipe hewan jenis kelamin dia ditentukan oleh sifat ketika sel telur tidak dibuahi oleh spermatozoa, maka 100% keturunannya bersifat haploid yang menghasilkan individu jantan. Sedangkan pada telur yang dibuahi oleh spermatozoa, maka keturunannya bersifat diploid dan menghasilkan individu betina. Wah, udah gak kerasa kita sudah berada di akhir video kali ini. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang sex-linked kromosom. Apa sih sex-linked kromosom itu? Sex-linked kromosom merupakan salah satu kelainan yang menyebabkan suatu sifat warisan tidak muncul pada jenis kelamin tertentu. Nah, terjadi biasanya pada manusia dan hewan. Pada manusia bisa terjadi pada kromosom X dan kromosom Y. Gimana terjadinya? Contohnya nih, pada gen hemofili. Gen hemofili ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Nah, hemofili ini terjadi pada laki-laki saja. Sedangkan pada perempuan bagaimana? Pada perempuan akan menjadi karir yang membawa sifat pada keturunannya nanti. Kemudian contoh pada hewan. Pada hewan contohnya seperti warna mata pada Drosophila. Pada Drosophila biasanya memiliki warna dua bola mata berwarna merah. Nah, dipengaruhi oleh gen W yang terpaut pada kromosom X. Nah, itu tadi pembahasan tentang penentuan jenis kelamin dan sex-linked kromosom. Jangan lupa share video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan jangan lupa beri komentar di bawah apabila ada kekurangan maupun kekeliruan dalam penjelasan video pada sesi kali ini. Terima kasih sudah nonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!